Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM C0I023040. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang desentralisasi otonomi daerah. Yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan penjabaran fakta dari World Bank, Indonesia termasuk sebagai negara yang melaksanakan dentuman besar desentralisasi dan dekonsentrasi bersama 3 negara lainnya yaitu Filipina, Pakistan, dan Ethiopia. Khususnya di Indonesia sendiri saat ini telah melakukan perubahan besar dalam pola pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dari segi historis, munculnya otonomi daerah merupakan bentuk respon peta kompli terhadap desentralisasi yang sangat kuat di masa Orde Baru. Telah berpuluh-puluh tahun lamanya sistem sentralisasi pada era Orde Baru tidak membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat daerah. Pertama yaitu pengertian desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari desentralisasi yaitu terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan politik, untuk menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratis dan berbasis pada kedaulatan rakyat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah dan legislatif secara langsung oleh rakyat. Yang kedua yaitu tujuan administrasi, agar pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan bermitra dengan DPRD dapat menjalankan fungsinya untuk memaksimalkan nilai 4E, yaitu efektivitas, efisiensi, equity atau kesetaraan, dan ekonomi. Yang terakhir yaitu sosial ekonomi, berupaya untuk mewujudkan pendayagunaan modal sosial, modal intelektual, dan modal finansial masyarakat sehingga dapat tercipta kondisi kesejahteraan masyarakat secara luas. Bentuk-bentuk desentralisasi. Yang pertama yaitu desentralisasi politik. Digunakan oleh pakar ilmu politik yang menaruh perhatian besar di bidang demokratisasi dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi transfer kewenangan pengambilan keputusan kepada unit pemerintah yang lebih rendah atau kepada masyarakat atau kepada lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua yaitu desentralisasi pasar. Umumnya digunakan oleh para ekonomi untuk menganalisis dan melakukan promosi barang dan jasa yang diproduksi melalui mekanisme pasar yang sensitif terhadap keinginan dan melalui desentralisasi pasar barang-barang dan pelayanan publik diproduksi oleh perusahaan kecil. Yang ketiga yaitu desentralisasi administratif, memutuskan perhatian pada upaya ahli hukum dan pakar administrasi publik untuk menggambarkan hierarki dan distribusi kewenangan serta fungsi-fungsi di antara unit pemerintah pusat dengan unit daerah. Yang keempat yaitu desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana meliputi pembiayaan mandiri dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan atau pendapatan asli daerah. Faktor pendukung otonomi daerah yang pertama yaitu faktor sumber daya manusia, yang kedua kemampuan keuangan daerah, yang ketiga sarana dan prasarana, dan yang terakhir organisasi dan manajemen. Selanjutnya itu hubungan desentralisasi dan otonomi daerah. Penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi. Lazim disebut delegation of authority. Dengan demikian, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu. Semua beralih kepada penerima delegasi, berbeda ketika pelimpahan kewenangan secara mandatum. Pemberi manfaat atau mandator tidak kehilangan kewenangan dimaksud. Mandaritas bertindak untuk dan atas nama mandator sebagai
Konsekuensinya bahwasanya pemerintah pusat kehilangan kewenangan yang dimaksud. Tersebut dapat kita simpulkan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konstitusi sebagai dasar dari segala peraturan perundang-undangan menghendaki adanya otonomi daerah secara tegas sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk melaksanakan otonomi daerah sendiri terdapat beberapa cara dalam melaksanakannya, antara lain adalah dengan menggunakan konsep desentralisasi. Desentralisasi sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dalam penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan serta struktur wewenang yang terjadi dari itu. Manfaat dari desentralisasi sendiri adalah untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas pemerintah, memungkinkan terjadinya inovasi pada perangkat pelaksana tugas pemerintahan atau aparatur negara, serta meningkatkan pula motivasi moral, komitmen, dan produktivitas dari perangkat pelaksana tugas pemerintah aparatur negara.